Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan memaparkan tentang prinsip dan proses pemasangan transfusi darah, hidrasi dan rehidrasi. Pertama, yaitu pengertian transfusi darah. Transfusi darah adalah proses penyaluran darah atau produk berbasis darah dari satu organ ke sistem peredaran orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, shock, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Kemudian tujuan transfusi darah yaitu ada 4. Yang pertama, memelihara dan mempertahankan kesehatan donor. Yang kedua, memelihara keadaan biologis darah atau komponen-komponennya agar tetap bermanfaat. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada peredaran darah. Dan yang keempat, mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah. Yang selanjutnya, yang kelima, mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah. Yang ketujuh, memperbaiki fungsi hemostatis. Yang keenam, meningkatkan oksigenasi jaringan. Yang kedelapan, tindakan terapi kasus tertentu. Kemudian di sini ada manfaat transfusi darah. Yang pertama, dapat mengetahui golongan darah. Yang kedua, dapat menambah cairan darah yang hilang di bawah tubuh. Yang ketiga, dapat menyelamatkan jiwa pasien. Kemudian di sini ada jenis-jenis transfusi darah. Yang pertama, transfusi PRC atau packed red cells. Tujuan transfusi ini adalah untuk menaikkan HB pasien tanpa menaikkan volume darah secara nyata. Keuntungan menggunakan PRC dibandingkan dengan darah jenuh adalah: pertama, kenaikan HB dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan penularan penyakit, mengurangi kemungkinan reaksi imunologis. Kemudian volume darah yang diberikan lebih sedikit sehingga kemungkinan overload berkurang. Dan kemudian komponen darah lainnya dapat diberikan pada pasien lain. Yang kedua, transfusi suspensi trombosit. Tujuan transfusi suspensi trombosit adalah menaikkan kadar trombosit darah. Dosis suspensi trombosit yang diperlukan dapat dihitung kira-kira sebagai berikut: 50 ml suspensi trombosit menaikkan kadar trombosit 7.500 sampai 10.000 per milimeter. Pada resipien yang beratnya 50 kg, suspensi trombosit diberikan pada penderita trombositopenia. Pertama, didapat perdarahan. Kemudian untuk mencegah perdarahan pada keadaan di mana ada erosi yang dapat berdarah bila kadar lebih dari 35.000 ml. Dan kemudian untuk mencegah peredaran spontan bila kadar trombosit lebih 15.000 per mili. Yang ketiga, transfusi dengan suspensi plasma beku atau fresh frozen plasma. Plasma segar yang dibekukan mengandung sebagian besar faktor pembekuan di samping berbagai protein yang terdapat di dalamnya. Karena selain itu, untuk mengganti plasma yang hilang dengan perdarahan dapat dipakai sebagai pengobatan simptomatis kekurangan faktor pembekuan darah. Yang keempat, transfusi dengan darah penuh atau whole blood. Transfusi dengan darah penuh diperlukan untuk mengembalikan dan mempertahankan volume darah dalam sirkulasi atau mengatasi renjatan. Di sini bisa dilihat ada gambar contohnya. Kemudian di sini ada proses pelaksanaan transfusi darah. Pelaksanaan transfusi darah penuh diperlukan untuk pengembalian atau mengembalikan dan mempertahankan volume darah dalam sirkulasi atau mengatasi renjatan. Yang pertama, tidak dilakukan pada malam hari kecuali darurat. Yang kedua, pemberian semua komponen darah harus menggunakan transfusion set.
Yang ketiga, pasang transfusion set dan salin menggunakan transfusion set. Dan yang keempat, siapkan rekan medik transfusi dan isilah dengan lengkap. Yang kelima, cocokkan identitas pasien dan label kantong darah dikerjakan oleh kedua orang perawat senior. Yang keenam, ukur tanda vital dan catat di rekam medik transfusi. Perawat pelaksana menulis nama terang dan tanda tangan. Yang ketujuh, dalam 30 menit darah donor keluar dari lemari pendingin bank darah, transfusi harus sudah dilaksanakan. Yang kedelapan, kantong darah donor dibolak-balikan dan tidak perlu dihangatkan, kecuali pada transfusi masif. Yang kesembilan, perawat menerangkan tanda dan gejala reaksi transfusi. Bila gejala muncul pasien atau keluarga, lapor kepada perawat. Yang ke-10, dalam 15 menit pertama, kecepatan 10 tetes per menit dan perawat tetap menunggu pasien untuk mengamati gejala transfusi yang mungkin muncul. Yang ke-11, bila muncul gerakan reaksi transfusi, hentikan transfusi. Periksa cacat tanda vital rekam medik dan lapor ke dokter. Yang ke-12, bila aman, tidak ada hipovolemia dan jantung baik, kecepatan 20-40 tetes per menit, satu kantong darah selesai. Kemudian, reaksi transfusi. Yang pertama ada rasa panas atau rasa terbakar sepanjang vena. Yang kedua, warna kemerahan pada wajah. Yang ketiga, nyeri dada. Yang keempat, nyeri pinggang bawah. Yang kelima, mual dan muntah. Keenam, demam dan sakit kepala. Yang ketujuh, menggigil. Yang kedelapan, gejala shock, hipotensi, takikardia, gelisah, dispena. 9. Ruam kulit, urtikaria, edema wajah atau lidah. Dan yang terakhir, asma atau pada keadaan alergi. Kemudian di sini ada anatomi dan fisiologi sel darah merah. Yang pertama, sel darah merah pekat. Kedua, sel darah merah pekat cuci. Yang ketiga, sel darah merah pekat beku yang dicuci. Yang keempat, leukosit granulosit konsentrat. Yang kelima, trombosit. Yang keenam, plasma dan produksi plasma. Kemudian di sini ada pengertian hidrasi. Hidrasi adalah keseimbangan cairan di dalam tubuh dan merupakan syarat penting untuk menjamin fungsi metabolisme sel tubuh. Di sini ada status atau kadar hidrasi. Kadar hidrasi dapat ditandai dengan warna urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Di sini teman-teman semua bisa lihat macam-macam warna urin. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada pengertian rehidrasi. Rehidrasi merupakan proses menarik kembali air ke dalam bahan yang telah dikeringkan. Rehidrasi atau terapi cairan merupakan upaya mengembalikan cairan tubuh yang terbuang bersama tinja dengan cara mengonsumsi cairan yang memadai, serta salah satunya dengan mengonsumsi oralit. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu transfusi darah adalah proses penyaluran darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke lainnya. Kemudian hidrasi merupakan keseimbangan cairan di dalam tubuh dan merupakan syarat penting untuk menjamin fungsi metabolisme sel tubuh dalam rehidrasi. Dan rehidrasi yaitu proses menarik kembali air ke dalam bahan yang telah dikeringkan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.